Kakak Wanto. Sekarang kita memulai ya ibadahnya. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian. Yesusku panggil, Yesusku undang. Saya serahkan kepada Kak Wanto. Dan kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya untuk adik-adik yang di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami masih diberi kekuatan, kesehatan untuk kami bisa ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan, biarlah nama-Mu yang kami puji, dan biarlah nama-Mu yang kami sembah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Baca bersukacita. Amin. Amin. Di sini ada yang tahu Tahu. lagu KASIH? Tahu dong. Yang tahu, ayo kita nyanyi bersama-sama pakai gerakan. Dan yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita pujikan KASIH. Kasih itu sabar, tidak
memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan dengan pujian dan gerakan kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya untuk Kak Abe berdoa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Engkau menyucikan, kuduskan persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi ladang pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita iringin persembahan kita dengan pujian burung pipit. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita kembali untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga,
Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami memahami setiap firman Tuhan yang mau kami dengar saat ini. Tuhan pimpin, dan biarlah Tuhan memberikan kami hati yang senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi minggu ini dengan Kak Oske. Minggu ini kita mau cerita tentang apa ya? Sulap dulu dong. Di tangan kakak, kita bilang bim salabim ya. Siapa? Ya. Nah, yang keras bilang bim salabimnya, biar ada datang bendanya. 1, 2, 3. Bim salabim, ada. Ting ting. Ih, kok nggak ada? Oh, nggak ada, Kak. Kurang keras. Alah. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Bim salabim, ada. Ting. Yeay. Apa itu? Apa ya ini ya? Ah, Tebak dong, ini apa? Kue. Kue. Salah ya, batu. adik-adik. Batu. Ini adalah batu bata. Wah, hari ini kita mau cerita tentang batu bata. Kalian tahu nggak batu ini digunakan untuk apa aja? Bangun Ayo jembatan. tebak. Bangun rumah pakai batu bata. Apalagi batu digunakan untuk apa? Buat tembok. Hebat. Batu bata dipakai juga untuk buat tembok. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok yang tebal, yang besar. Kota apakah itu? Kita kasih tentang sebuah kota yang bernama Yeriko. Penduduk kota ini adalah orang-orang Kanaan. Nah, orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita kan mengenal Tuhan, benar nggak adik-adik? Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri komentar dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, kota Yeriko ini merupakan kota yang disebut dengan kota benteng. Karena benteng Yeriko itu, karena kota Yeriko memiliki tembok yang tebal, yang gagah, yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Nah, pada suatu ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk merebut tanah Yeriko. Kira-kira bangsa Israel mampu nggak ya merobohkan tembok Yeriko itu? Mampu. Wah, gimana caranya ya? Mari kita dengar ceritanya. Nah, pada waktu itu Allah berfirman kepada Yosua dan menyuruh bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, lalu Allah menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Adik-adik tahu nggak lagu berputar-putar 7 kali? Kita belajar sama-sama yuk. Mau nggak? Mau. Oke, gini ya lagunya. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana sorak haleluya. Berputar-putar 7 kali. Sekali lagi ya. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana sorak haleluya. Tembok Yeriko robohlah. Udah hafal belum lagunya? Sudah. Sudah. Hafalin ya lagunya. Nanti
di akhir ibadah kita nyanyiinnya lagi. Nah, lanjut cerita kita. Sampai di mana tadi? Bangsa Israel disuruh Tuhan mengelilingi tembok Yeriko ya. Nah, adapun tembok Yeriko itu lebarnya 6 meter. 6 meter kira-kira berapa jauh ya? Lebih nih dari ini. Nah, lalu tingginya 14 meter. Tinggi badan kalian berapa meter? 1 meter lebih ya? 1 meter. Wah, sampai 14 meter loh tingginya. Tinggi banget. Bagaimana bangsa Israel bisa menghancurkan tembok Yeriko kalau gitu? Tapi karena bangsa Israel mengandalkan Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka pada akhirnya mereka mampu untuk menghancurkan tembok Yeriko. Beri kepada Tuhan lagi dong. Nah, tapi ada cara yang unik loh adik-adik. Bagaimana tembok Yeriko itu bisa hancur? Tembok Yeriko yang tak terkalahkan itu bisa hancur karena suara sorakan. Kira-kira kalau kalian bersorak kepada batu yang tadi, nih, kakak ambil batu lagi. Coba kalian teriak keras-keras. Apakah batu ini akan hancur dengan suara teriakan? Coba teriak keras-keras. Kamu mendengar suara kalian? Hancur nggak ini? Tidak. Mau kalian teriak kayak gimana pun ya batu juga nggak akan hancur ya karena suara. Aneh ya cerita di Yeriko ini. Kok bisa tembok yang tak terkalahkan itu, yang begitu kokoh itu bisa hancur karena sorakan bangsa Israel? Ternyata ada rahasia di baliknya. Karena apa? Karena Tuhan yang menghancurkan tembok itu. Nah, bangsa Israel tidak menggunakan palu untuk menghancurkan tembok. Bangsa Israel hanya disuruh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko itu. Jadi, setiap Tuhan menyuruh Yosua untuk mengajak bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. 7 hari. Nih, hari pertama mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak berapa? 1 kali. Hari kedua juga 1 kali. Seterusnya sampai hari yang ke-6. Nah, lalu pada hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan supaya mereka mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Wah, lebih banyak ya. Tapi ada syaratnya nih. Tuhan memerintahkan ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun, membunyikan sesuatu bunyi pun tidak boleh. Selama mereka mengelilingi tembok Yeriko itu 7 hari lamanya. Tapi pada hari yang ke-7 kan mereka disuruh mengelilingi 7 kali tuh. Nah, pada sesudah mengelilingi 7 kali, para imam harus membunyikan sebuah alat musik. Nah, alat musik itu bernama sangkakala. Adik-adik tahu sangkakala itu apa? Enggak tahu. Seperti apa ya? Sangkakala itu seperti gimana ya bunyinya ya? Sudah dengar bunyi sangkakala? Sudah. Mirip bunyi trompet ya. Ya, itulah trompet itu kayak canggihnya zaman sekarang. Tapi kalau sangkakala itu dalam waktu mereka pada waktu itu membunyikannya, itu terbuat dari tanduk domba. Seperti apa ya bentuknya ya? Ya seperti itulah. Nanti adik-adik bisa searching di Google ya. Nah, sesudah sangkakala dibunyikan, bangsa Israel diperintahkan untuk bersorak. Seperti apa bersorak?
apa ya? Nyanyi hosana, sorak haleluya. Pasti sorakan mereka adalah sorakan kemanakan? Sorakan yang memuji Tuhan. Sorakan yang punya kuasa dalam lubuk hati yang paling dalam dengan iman mereka sehingga tembok Yeriko dapat hancur. Apakah karena suara mereka? Tentunya bukan, karena pasti itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang melihat iman mereka, mereka teriak memuji Tuhan dari lubuk hati mereka. Sehingga Tuhan menolong bangsa Israel dan menghancurkan tembok Yeriko. Sesudah itu mereka baru bisa merebut tanah Kanaan. Wah, hebat ya kuasa Tuhan. Beri kemuliaan lagi dong buat Tuhan di rumah. Ih, memang keras. Tepuk tangannya, beri tepuk tangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat ya adik-adik. Nah, tapi untuk merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kita harus punya ketaatan. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko. Hanya mengelilingi doang, berjalan tanpa berkata sepatah kata pun. Dan mereka mentaatinya. Upah dari ketaatan adalah keberhasilan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, maka daripada itu layaklah kita semua untuk punya ketaatan kepada Tuhan, menjalankan setiap perintahnya. Perintah Tuhan apa? Mengasihi Tuhan, terlebih kepada sesama kita manusia. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita juga taat kepada orang tua kita, menghormati orang tua di rumah, di sekolah, mengasihi teman-teman, menghindari setiap pertikaian. Nah, itulah buah dari ketaatan. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Dari cerita runtuhnya tembok ini, tembok Yeriko ini, Tuhan mengajak kita melihat sesuatu yang mungkin itu mustahil, tidak mungkin dalam pandangan kita, tapi Tuhan mampu melakukannya karena kita mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. 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 Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini, boleh mengajarkan kami supaya kami mau taat kepada perintah Tuhan, supaya hidup kami boleh berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, dan biar Tuhan tanamkan di setiap hati kami, supaya kami boleh menghasilkan buah dalam hidup kami, buah ketaatan, yang supaya kami dapat mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami manusia, menghormati orang tua kami, menyayangi saudara-saudara kami, dan mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sebentar kita akan doa syafaat. Nanti yang akan membawakan doa syafaat adalah Kak Wanto. Silakan Kak Wanto. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kakak mohon, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa negara kami ini ya Tuhan. Di tengah COVID ini ya Tuhan, kami tidak bisa berkumpul untuk beribadah. Kami mohon ya Tuhan, pulihkan bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu kami. Biarlah minggu-minggu yang akan datang, biarlah kami bisa berkumpul, biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, agar kami jauh dari sakit penyakit,
agar kami juga jauh dari virus corona ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk masa pertumbuhan kami, di mana ya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau merendahkan diri, kami mau menjadi anak yang taat dan patuh terhadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang saat ini ya Tuhan, mereka sedang bekerja, mereka sedang mencari uang untuk kami bisa sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, berkati kedua orang tua kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan memimpin kami, Tuhan menjaga kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.